Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ART Channel. Jangan lupa like dan follow ART Channel. Pak Blangkon, saya ini kok sekarang sering banget pipis kalau malam. Badan sering gatel-gatel, kaki, tangan, padahal nggak kena ulat bulu. Rasanya juga sering haus, loyo. Apakah saya ini terkena diabetes? Kalau saya kena diabetes, apakah diabetes itu bisa menyebabkan impoten, ya anunya yang nggak bisa gini-gini itu loh Pak. Saya takut nanti istri saya malah meninggalkan saya. Bentar, berat ini malah. Berat, masa masalah gini-gini segala itu apa tuh. Jadi bentar ngopi dulu ya. Memang benar itu tadi kan sering kencing malam hari, loyo, mudah capek, sering merasa haus, padahal udah banyak minum air masih terasa haus saja gitu kan. Gatel-gatel itu memang beberapa ciri-ciri seseorang menderita diabetes. Terus diabetes itu apakah bisa menyebabkan impoten, Mister P-nya nggak bisa berdiri tegak? Ya bisa. Diabetes itu bisa merusak dari ujung rambut sampai ujung kaki secara tiba-tiba. Makanya diabetes itu sering disebut sebagai silent killer, pembunuh yang diam-diam membunuh. Jadi kita pelajari dulu kenapa waktu prosesnya Mr. P itu ereksi itu bagaimana. Prosesnya kan kalau ada rangsangan di situ, pembuluh darah itu terbuka, aliran darah itu masuk ke Mr. P, mompa darahnya lebih cepat ke situ, dan dia keluar, darahnya keluar dari area situ tuh kecil. Jadi masuknya besar, keluarnya kecil, akhirnya Mr. P-nya sebesar pisang Ambon kan gitu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi bahwa diabetes itu bisa merusak pembuluh darah. Saraf-saraf juga bisa rusak. Pembuluh darahnya rusak, dirangsang-rangsang gak kerasa, ataupun pembuluh rusak itu terus alirannya jadi tetap ya ininya loyo gini ya, cuman loyo gini atau setengah cuman gini-gini doang nih ya kan. Ya bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu bukan karena terkena diabetes, baru aja terkena diabetes, belum dicek terus tiba-tiba begitu. Waduh, enggak. Jadi itu seseorang sudah terkena diabetes itu gula darahnya tinggi dan jangka waktu yang lama. Kalau baru-baru aja terus kita kontrol, ya insya Allah aman-aman aja gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan malah takut untuk check up. Ya harus check up gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, sama HbA1c itu wajib untuk dicek. Setelah ketahuan kan batasnya HbA1c untuk normal itu kan 5,7, mentok di 5,7 sampai 6,5
itu prediabetes. Dan di atas 6,5 itu udah diabetes. Nah, prediabetes ini juga harus menjalani diet supaya tidak masuk ke diabetes. Apalagi yang diabetes geladrah dua blek, nggak pernah mau berobat, nggak mau diet, nggak mau kontrol, ya bisa aja nanti begini gitu kan. Di situ. Jadi kalau baru aja diabetes atau belum dicek sudah tiba-tiba takut begitu, kenapa? Cek, yang penting dicek dulu, pastikan supaya tidak berkelanjutan, jadi tetap bisa begini kencang kayak Tugu Monas, ya kan? Gitu. Waduh, berat. Bismillah. Jadi begitu ya. Kalau udah ada ciri-ciri seperti itu, malah jangan ketakutan. Pelajari diabetes itu seperti apa. Berobat, kontrol, itu terus jalan. Silakan mau pakai herbal, pakai obat dokter, tapi saran saya dokter, karena dokter itu ada yang ngawasin gitu ya. Kalau mau tambah herbal, tambah dokter, tambah diet apa ya, konsultasi dulu sama dokternya. Oke. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.